Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim walam yazal qailan azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Saya Nur Bahri Nur akan mengantarkan kita bersama untuk berbuka puasa pada hari yang ke-14 ini, maksud saya hari yang ke-13 ini, dalam kultum yang berjudul Sifat Tabligh sebagai pondasi leadership Islam, dari 4 sifat leadership Nabi, yakni stab, tabligh, amanah, dan fatanah. Saimin dan saimat rahimakumullah. Pengertian tabligh itu adalah berasal dari kata balaga yuballigu tabligan, yang artinya menyampaikan. Tabligh adalah penyampaian atau ceramah keagamaan yang berupa mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Tabligh juga itu merupakan salah satu bentuk dakwah. Tapi dakwah bukan hanya semata-mata dalam bentuk tabligh. Secara istilah, tabligh itu berarti menyampaikan ajaran-ajaran Islam, yang mana ajaran ini diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disampaikan kepada umat manusia melalui Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ajaran inilah yang kita jadikan sebagai pedoman, yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, para saimun, isi pokok tabligh itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, amar itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik. Ya, jadi perbuatan yang baik, perbuatan yang membawa kebaikan, kebenaran, dan sebagainya. Serta nahi itu artinya mencegah daripada berbuat mungkar, berbuat keji. Dan secara keseluruhan, inti tabligh itu adalah mengajak agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tabligh, dalam jenjang aktivitas dakwah juga ada yang namanya taklim, ada juga yang namanya takwim. Taklim itu lebih bersifat intensif dari tabligh, sedangkan kalau takwim jauh lebih insentif dan taklim daripada tabligh itu sendiri. Jadi di dalam tabligh, yang menjadi inti masalah adalah bagaimana agar sebuah informasi tentang agama Islam bisa disampaikan kepada objek dakwah dan tidak menuntut lebih jauh daripada mendalami satu masalah. Cukup kita sampaikan. Berbeda dengan taklim. Kalau taklim itu intensitasnya lebih mendalam, dan orang-orang yang masuk dalam program taklim itu punya beban lebih, yaitu belajar dan mendalami masalah-masalah ajaran Islam. Nah, orang yang bertabligh itu disebut mubalik kalau pria, dan kalau dia wanita disebut mubaligah. Kata lain yang lebih populer adalah dakwah, sehingga kalau laki disebut da'i dan perempuan disebut da'iyah. Mula-mulanya tabligh dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri
kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang disebut as-sabiquna awwalun, yaitu pemeluk pertama ajaran agama Islam. Kemudian akhirnya tabligh menjadi kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. Kata tabligh itu saja para saimun dalam Al-Quran disebut berbagai bentuk kerja atau fi'il, sekurang-kurangnya 10 kali pada surah Al-Maidah ayat 67, Al-Ahzab ayat 62, 68, surat Al-Qaf ayat 23, surat Al-Jin ayat 28, surat Al-A'raf ayat 79 dan ayat 92, dan surat Hud ayat ke-57. Nah, dasar kegiatan tabligh itu ada pada surah Al-Maidah ayat 67 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma anzala ilaika min rabbika. Wahai rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi kalau Rasul itu menyampaikan apa yang datang dari Allah kepada masyarakat secara keseluruhan, sedangkan kalau Nabi adalah ayat turun dari Allah untuk dirinya sendiri. Tidak wajib dia sampaikan, tapi kalau mau menyampaikan itu juga tidak apa-apa. Dan untuk seterusnya, tabligh ini akan menjadi tanggung jawab setiap muslim. Hal ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Tirmizi dan Ahmad dari Ibnu Amr, yakni ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah, tablighkanlah olehmu apa yang kalian peroleh dariku walaupun hanya satu ayat. Bagaimanapun, tabligh hanyalah menyampaikan ajaran. Ini tidak berarti memaksakan kepercayaan, sebab pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk atau hudan kepada manusia untuk beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya sesungguhnya kamu itu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang akan menerima petunjuk itu. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Metode tabligh secara garis besar ditunjukkan pada Al-Quran surat An-Nahl seperti yang kami bacakan pada mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi diminta serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan kalau terjadi diskusilah kamu dengan cara yang ahsan. Karena sesungguhnya Allah lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk darinya. Dan dia mengetahui orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, para saimun, itulah pengertian tabligh atau penyampaian. Insya Allah kita akan berjumpa pada kultum buka puasa besok dengan topik yang lain lagi. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.